Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Ferawati, absen 10 dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketenagakerjaan. Peta konsep ketenagakerjaan terdiri dari ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan yaitu angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas kerja, dan sistem pengupahan. Beberapa istilah dalam pertumbuhan ekonomi terdiri dari teori historis, teori klasik, dan teori neoklasik. Beberapa istilah dalam dunia ketenagakerjaan yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bekerja atau employment adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu yang bekerja penuh atau full employment dan yang bekerja tidak penuh atau setengah menganggur. Selanjutnya ada golongan pengangguran atau unemployment adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung tingkat partisipasi angka kerja yaitu angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. Yang kedua, ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. Yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang, dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang keempat ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Yang kelima, penduduk bukan usia kerja. Adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun, seperti anak-anak atau usia wajib belajar, dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan dan usia lanjut. Angka ketergantungan. Jumlah penduduk non-produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Cara menghitungnya yaitu jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Yang keenam ada pengangguran. Adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga, karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dependensi ratio. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus sedang mencari kerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tidak ketara atau disguised unemployment. Adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. Selanjutnya ada setengah menganggur atau under unemployment. Adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh. Berikut ini adalah jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada pengangguran siklis. Adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia. Misalnya, resesi ekonomi atau depresi.
Yang kedua, ada pengangguran friksional atau pengangguran sementara. Adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu. Misalnya, pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja untuk kenaikan upah. Yang ketiga, ada pengangguran teknologi. Adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi. Misalnya, penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. Yang keempat, ada pengangguran musiman. Adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya, pada musim paceklik, banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. Yang kelima, ada pengangguran struktural. Adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. Yang keenam, ada pengangguran sukarela atau voluntari. Adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian dalam karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak. Selanjutnya ada sebab-sebab pengangguran. Yang pertama, kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan. Yang kedua, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. Selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap ekonomi. Yang pertama, menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedua, pendapatan pajak pemerintah rendah. Yang ketiga, melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. Yang kelima, menurunnya atau hilangnya keterampilan. Karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. Yang terakhir, menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. Yang kedua, mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat dan penduduk dan meratakan tenaga kerja. Yang keempat, industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. Yang kelima, menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertambahan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. Yang keenam, mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. SP3 singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Yang ketujuh, mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. Yang kedelapan, penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. Yang kesembilan, tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. Yang kesepuluh, pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Sistem pengupahan. Yang pertama, upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. Yang ketiga, upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil diskusi. Yang keempat, upah indeks adalah upah berdasarkan pada perubahan-perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, upah premi adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Yang keenam, upah CO partnership adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.